Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh agama membawa konsep ketuhanan. Itulah yang dinyatakan oleh Al-Quranul Karim. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidak ada seorang rasul yang diutus oleh Allah sebelum Nabi Muhammad kecuali diwahyukan kepada mereka, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku, fa'buduni, maka sembahlah aku. Dengan demikian seluruh agama-agama, terlebih agama-agama yang berada di dalam rumpun agama Semitik, Abrahamic religion, seluruhnya membawa Tuhan yang satu, Tuhan yang tunggal, atau yang disebut sebagai mono. Bahkan kalau kita merujuk kepada sejarah, sebelum Islam datang, direkam di dalam Al-Quran bahwa masyarakat sebelum Islam juga menggunakan kata Allah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardi wa syakhkhara syamsa wal qamar la yaqulunna Allah. Kalau kamu Muhammad bertanya kepada masyarakat sebelum Islam, siapa yang menciptakan langit dan bumi dan siapa yang menundukkan matahari, maka mereka akan berjawab la yaqulunna Allah. Mereka akan berkata Allah. Jadi kata Allah itu adalah kata yang juga dipakai oleh masyarakat sebelum Islam untuk menunjuk kepada sebuah zat yang sangat agung, yang sangat mulia, yaitu yang menciptakan alam semesta ini. Hanya mereka belum menyebutnya Allah, tapi menyebutnya Allah. Maka begitu Islam datang, ketika masyarakat bertanya tentang Tuhan apa yang mau kita panggil, maka kemudian ayat Al-Quran menjelaskan, yaitu Qul huwallahu ahad, yaitu Allah. Dengan kata Allah yang dipakai oleh umat Islam ini, maka muncullah sejumlah kritik bahwa Nabi Muhammad menyebut Tuhannya sama dengan Tuhan-Tuhan masyarakat sebelum Islam. Mereka tinggal mengkopi istilah yang dipakai oleh masyarakat sebelum Islam. Maka kemudian turun ayat Al-Quran, Qulid'ullaha awid'ur rahman ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Tidak ada masalah dengan nama, apakah kamu menggunakan kata Allah atau kamu menggunakan kata Ar-Rahman, karena setiap nama-nama yang baik itu juga bisa menunjuk kepada sebuah zat yang mulia, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingin keluar dari kritik masyarakat pra-Islam itu, maka dijadikanlah, maka dibentuklah, maka dibikin modifikasi dari kata Allah menjadi Allah, dari tarkik menjadi tafhim. Perubahan dari tipis menjadi tebal inilah yang dilakukan oleh umat Islam sebagai penanda perbedaan antara Allah di dalam masyarakat sebelum Islam dengan kata Allah di dalam Islam sendiri. Tapi persoalannya, sekalipun Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang satu, ilahuna wa ilahukum wahid, tapi kenapa terjadi perselisihan di kalangan umat Islam, di kalangan umat beragama? Perselisihan itu terjadi karena perbedaan di dalam konseptualisasi ketuhanan. Sebuah syair menyatakan, ibaratuna syatta wa husnuka wahidu wa kullun ila dzakal jamali yushiru. Ibaratuna syatta, bahasa kita berbeda-beda, wa husnuka wahidu, kecantikanmu itu satu, wa kullun ila dzakal jamali yushiru, dan setiap orang sebenarnya mengarah kepada kecantikan yang satu itu. Allah itu satu, tapi bahasa yang dipakai oleh manusia untuk menyebut Tuhan yang satu itu bisa berbeda-beda. Ada yang menyebutnya Allah, ada yang menyebutnya Allah, ada yang menyebutnya Yahweh, ada yang menyebutnya Yahuwah, ada yang menyebutnya Pangeran, ada yang menyebutnya Gusti Allah. Bahasa yang dimiliki manusia berbeda-beda untuk menyebut Tuhan Allah yang satu. Dengan demikian, setiap orang memang potensial berbeda di dalam mengkonseptualisasi ketuhanan Allah sendiri. Jangankan antara Islam dengan Kristen yang pasti berbeda di dalam melakukan, memberikan konsep terhadap ketuhanan. Di internal Islam sendiri kita saksikan perbedaan-perbedaan konsep ketuhanan antara kelompok Mu'tazilah, kelompok Sunni, dan kelompok
Maturidi dan Asy'ari saja bisa berbeda. Bahkan antara Asy'ari dengan Asy'ariyah berbeda di dalam memberikan konsep ketuhanan. Dengan demikian, konsep-konsep ketuhanan yang beraneka ragam itu harus kita letakkan sebagai bahasa manusia yang terbatas untuk bisa memahami Tuhan yang tak terbatas, Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.